Halo Rebahaners, apa kabarnya? Kembali lagi dengan kami Jones Boboiboy. Jangan lupa like dan subscribe-nya, mantap cuy. Kita tahu solar merupakan elemental tahap 2 dari cahaya, di mana solar telah menghasilkan fusion-fusion overpower tak tertandingi. Dengan kata lain, fusion yang dihasilkan selalu menjadi juru kunci kemenangan Boboiboy. Jadi, bagaimana jika solar bergabung dan melakukan fusion dengan elemental lain seperti gempa, blast, es topan, halilintar, dan duri? Pada video kali ini kita akan bahas fusion gabungan ini dalam segi kekuatan, daya hancur, kecepatan, defensif, dan gaya bertarungnya. Jadi jangan skip video ini ya. Oke guys, kita mulai aja. Pertama ada gabungan dari Boboiboy Solar dan Boboiboy Blast, yaitu Boboiboy Soul Blast. Soul Blast adalah fusion yang sangat ofensif, menggabungkan kekuatan api liar dengan cahaya padat yang menghancurkan. Dari awal, Soul Blast sudah menunjukkan dominasi di medan tempur, bergerak cepat dan berani, menyerang lawan dari jarak dekat hingga menengah. Serangan seperti tinju berapi, tendangan berapi, dan cakra api menjadi senjata utama Soul Blast. Ditambah sinar cahaya dahsyat yang mampu menembus pertahanan lawan, membuat setiap serangannya terasa mematikan dan sulit diantisipasi. Ketika berbicara tentang daya hancur, Soul Blast tak main-main. Serangan fisiknya yang brutal dipadukan dengan tekanan cahaya, menciptakan combo berlapis. Hantaman berapi diikuti ledakan cahaya yang merusak pertahanan lawan dari dalam. Teknik berskala besar seperti meteor berapi milik Soul Blast mampu menghancurkan area luas, memaksa lawan untuk selalu berada di bawah tekanan. Tak ada lagi waktu bagi musuh untuk bernapas ketika Soul Blast sudah memulai serangannya. Dari segi kecepatan dan kelincahan menjadi ciri khas Soul Blast. Ia bisa menyerang dari berbagai arah, muncul tiba-tiba, lalu langsung berpindah posisi dengan lompatan cahaya. Kombinasi pergerakan cepat dan presisi ini membuat lawan kesulitan membaca pola serangan Soul Blast, sekaligus menjaga dirinya tetap berada pada posisi yang menguntungkan. Dalam pertahanan, Soul Blast mengandalkan gaya ofensif, panas ekstrim, dan tekanan cahaya membuat lawan enggan mendekat. Sementara proyektil yang datang bisa dihancurkan sebelum sempat mengenai tubuhnya. Lawan yang coba menyerang Soul Blast secara langsung akan menghadapi kombinasi panas dan cahaya yang membuat mereka kewalahan guys. Secara keseluruhan, gaya bertarung Soul Blast agresif, cepat, dan menekan. Ia membuka pertarungan dengan sinar cahaya atau lemparan cakra api yang bertenaga besar, lalu menutup jarak dengan combo tinju dan tendangan berapi. Setiap serangan Soul Blast dirancang untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat, menunjukkan kombinasi penuh di medan tempur. Dengan kecepatan api dan cahaya yang berpadu sempurna, Soul Blast benar-benar menjadi fusion yang eksplosif dan mematikan guys. Yang kedua ada gabungan Boboiboy Solar dan Ice yang disebut dengan Boboiboy Soul Ice. Soul Ice adalah fusion yang kekuatannya berpusat pada manipulasi cahaya dan suhu ekstrim, menghasilkan serangan yang tidak hanya menghancurkan, tetapi juga membekukan lawan sekaligus melemahkan pertahanan mereka. Dari awal, Soul Ice sudah menunjukkan dominasi di medan tempur dengan gerakan yang tenang dan presisi. Setiap serangan cahaya yang dilepaskan, seperti tembakan solar gerhana, bukan sekedar menyilaukan. Ia menghancurkan pertahanan lawan dan membuka celah bagi efek pembekuan. Dengan kemampuan ini, Soul Ice mampu mengontrol jalannya pertarungan sejak awal guys. Dari segi daya hancur, Soul Ice ini sangat luar biasa. Soul Ice bekerja melalui kombinasi serangan jarak jauh yang presisi dan kehancuran bertahap. Serangan puncaknya, tembakan solar gerhana berganda, menghantam target dengan energi cahaya berlapis. Sementara kekuatan es langsung menutupi celah itu dengan meteor es, longsoran es, dan letusan gunung es. Perubahan suhu ekstrim dari cahaya yang panas menyilaukan hingga pembekuan mendadak membuat struktur lawan retak. Meninggalkan medan pertempurannya dipenuhi reruntuhan es dan sinar cahaya yang berbahaya, khas dari pertarungan Boboiboy es. Dalam hal kecepatan, Soul Ice sangat fleksibel. Lompatan cahaya memungkinkannya berpindah dari posisi sekejap mata. Sementara kemampuan es seperti peluncur es dan kombinasi es mengontrol pergerakan lawan. Dengan kombinasi ini, Soul Ice bisa menahan jarak, muncul di posisi strategis, dan menyerang sebelum lawan sempat bereaksi. Kecepatan fisik bukan satu-satunya keunggulan. Strategi dan penguasaan medan tempur membuat Soul Ice selalu satu langkah di depan guys. Untuk pertahanan, Soul Ice juga sangat tangguh. Dinding es dan perisai es melindungi tubuhnya dari serangan langsung, sementara cahaya terang yang dimilikinya menyulitkan lawan untuk mendekat. Bahkan ketika diserang, Soul Ice dapat menciptakan kolon es untuk mengecoh lawan atau membekukan serangan yang datang. Lawan tidak hanya harus menembus lapisan es yang kokoh, tetapi juga menghadapi tekanan cahaya yang mengganggu fokus dan penglihatan, membuat setiap langkah mereka dipantau dan dikontrol oleh Soul Ice guys. Adapun gaya bertarung Soul Ice adalah tenang, taktis, dan sangat mengontrol medan perang. Ia membuka pertarungan dengan sinar cahaya atau bola solar yang menekankan lawan dari jauh, lalu membatasi pergerakan musuh dengan paku es, tanah es, atau longsoran es. Setelah lawan terjebak dan melemah, serangan penutup seperti tembakan solar gerhana berganda atau kombinasi semburan cahaya dan es dilepaskan untuk mengakhiri pertarungan. Soul Ice bukan tipe pertarung yang mengandalkan emosi atau serangan membabi buta, melainkan petarung cerdas yang menang lewat kontrol medan, tekanan suhu ekstrim, dan serangan presisi yang mematikan guys.
Yang ketiga, gabungan Boboiboy Gempa dan Boboiboy Solar yang disebut dengan Boboiboy Gelar. Boboiboy Gelar memiliki kekuatan unik dan menghancurkan guys. Cahaya padat menyelimuti tubuhnya, bukan sekedar sinar biasa. Setiap tembakan mampu menembus pertahanan lawan sekaligus memperkuat bumi di sekitarnya. Tanah yang dipanggil menjadi lebih keras dan stabil, seolah energi cahaya memadatkannya, membuat setiap hantaman terasa seperti pukulan bumi yang diperkuat matahari. Dari segi daya hancur, fusion ini bekerja melalui kehancuran bertahap yang efektif. Cahaya solar melemahkan pertahanan lawan, lalu tanah dan golem masif menghantam dengan kekuatan luar biasa. Serangan seperti golem tanah, golem naga tanah, dan golem kristal dapat menghancurkan area luas, sementara tumbukan giga dan ombak tanah bertubi-tubi merobek medan tempur, menciptakan reruntuhan yang memojokkan lawan dan membuat mereka kewalahan. Setiap serangan Boboiboy Gelar terasa presisi sekaligus masif, memandukan kekuatan bumi dan cahaya secara sempurna. Kecepatan Boboiboy Gelar tidak tergantung pada gerakan ekstrim, melainkan kontrol posisi dan mobilitas cerdas. Dengan lompatan cahaya, ia bisa berpindah sekejap ke titik strategis, sementara tanah yang dibentuknya mengatur pergerakan musuh. Bukaan tanah, tutupan tanah, dan tanah tinggi bertubi-tubi memaksa lawan bergerak sesuai kehendak fusion ini. Hasilnya, Boboiboy Gelar berada pada posisi terbaik untuk menyerang atau bertahan, membuat lawan sulit untuk membaca pola serangannya. Dalam hal defensif, Boboiboy Gelar sangat tangguh. Tanah pelindung, tembok tanah, dan pertahanan berlapis-lapis yang diperkuat energi cahaya hampir mustahil ditembus. Golem yang diciptakan baik tanah ataupun kristal bertindak sebagai pertahanan hidup sekaligus serangan balik. Bahkan serangan musuh yang kuat bisa dihentikan atau dialihkan, sementara struktur tanah tetap stabil, menjadikan Boboiboy Gelar fusion yang sulit ditaklukkan guys. Gaya bertarung Boboiboy Gelar dominan, menekan, dan terkontrol. Pertarungan dibuka dengan sinaran cahaya untuk melemahkan lawan dari jarak jauh, dilanjutkan dengan manipulasi tanah untuk menjebak dan membatasi pergerakan musuh. Saat lawan terdesak, serangan penutup berupa tumbukan golem berskala besar atau kombinasi cahaya dan tanah dilepaskan untuk menuntaskan pertarungan. Boboiboy Gelar bukan bertarung liar atau cepat, melainkan sosok penghancur yang menang melalui kekuatan besar, kendali tanah, kendali medan, dan kekuatan konstan yang sulit dihindari. Gabungan Boboiboy Solar dan Boboiboy Halilintar melahirkan Boboiboy Supra, sebuah fusion yang kekuatannya berpusat pada cahaya matahari berenergi padat dan kecepatan kilat yang ekstrim guys. Solar memberikan kemampuan memanifestasikan dan memadatkan cahaya, sementara Halilintar menyumbangkan kecepatan, refleks, dan daya ledak listrik. Dalam wujud Supra, cahaya solar tidak lagi statis, melainkan bergerak secepat kilat. Energi yang dikumpulkan tidak hanya menghantam, tetapi juga mendorong dan melontarkan target untuk kekuatan yang luar biasa. Seperti yang terlihat saat tembakan Super Supra mampu mendorong retaka hingga keluar dari atmosfer bumi. Dari segi daya hancur, Supra berada pada level yang sangat tinggi dan bersifat langsung. Jika Solar dikenal dengan serangan sinaran seperti tembakan solar gerhana, maka pada Supra sinaran tersebut dipercepat dan diperkuat oleh Halilintar. Serangan seperti tembakan Super Supra dan tembakan jari Supra bukan hanya panas dan terang, tetapi juga membawa dorongan energi besar yang menghancurkan sekaligus melontarkan musuh. Ditambah dengan pedang sabit Supra yang terbentuk dari gabungan cahaya matahari dan petir berbentuk bulan sabit. Supra mampu menghancurkan pertahanan musuh baik dari jarak dekat maupun menengah. Ketika dua pedang digabungkan, daya hancurnya menyerupai versi padat dari tembakan gerhana solar, namun dengan efek kilat yang jauh lebih cepat dan mematikan guys. Dalam hal kecepatan, Supra bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk tercepat Boboiboy. Halilintar memberikan kecepatan reaksi dan gerakan ekstrim, sementara Solar menjaga kestabilan energi agar tubuh mampu menahan pergerakan secepat itu. Melalui gerakan Supra, ia dapat berkedip dan berpindah tempat dengan sangat cepat, membuat lawan sulit menangkap posisi atau arah serangan. Kecepatan ini bukan hanya untuk menghindar, tapi digunakan secara agresif untuk menyerang dari berbagai sudut dalam waktu yang hampir bersamaan. Dari sisi defensif, Supra tidak mengandalkan perisai tebal, melainkan pertahanan berbasis kecepatan dan tekanan energi. Gerakan yang terlalu cepat membuatnya sulit untuk disentuh, sementara aura cahaya dan listrik di sekeliling tubuhnya dapat mengganggu fokus dan serangan lawan. Yang datang bisa dihindari dalam sekejap, dan dalam kondisi tertentu, cahaya solar yang terkumpul dapat digunakan untuk menahan atau membelokkan serangan sebelum mengenainya. Pertahanan Supra lebih bersifat jangan sampai kena, bukan menahan secara pasif. Secara keseluruhan, gaya bertarung Boboiboy Supra sangat agresif, cepat, dan menentukan. Ia bisa membuka pertarungan dengan pergerakan cepat untuk mengacaukan lawan, lalu menyerang menggunakan sedang sabit Supra atau tembakan cahaya berkecepatan kilat. Ketika peluang terbuka, Supra akan langsung mengakhiri pertarungan dengan serangan pamungkas seperti tembakan Super Supra. Fusion ini bukan petarung yang bermain aman atau bertahan lama, melainkan tipe penghancur cepat yang mengandalkan kombinasi kecepatan absolut, cahaya mematikan, dan serangan penentu untuk memenangkan pertarungan dalam waktu singkat guys. Selanjutnya, gabungan Boboiboy Solar dan Boboiboy Topan melahirkan Boboiboy Sopan, sebuah fusion yang kekuatannya berpusat pada cahaya yang menyatu dengan aliran angin, menciptakan kekuatan yang lembut di permukaan namun sangat berpengaruh. Solar menyumbangkan kemampuan memanifestasikan cahaya sebagai energi murni, sementara Topan menghadirkan kendali angin, pergerakan, dan aliran udara. Dalam wujud Sopan, cahaya solar tidak hanya digunakan secara agresif sejak awal, melainkan disalurkan melalui angin untuk memengaruhi suasana, emosi, dan medan perang. Inilah mengapa jurus seperti hembusan angin Sopan mampu menenangkan konflik
konflik, menunjukkan bahwa kekuatan Sopan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis dan simbolis guys. Dari segi daya hancur, Boboiboy Sopan sebenarnya menyimpan potensi besar meskipun jarang ditunjukkan secara brutal. Ketika cahaya solar dilepaskan melalui pusaran angin, lahirlah jurus berupa pusaran taufan solar, di mana angin puyuh besar membawa energi cahaya yang berputar dan menghantam musuh dari berbagai arah. Serangan ini tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga membingungkan dan memisahkan formasi lawan. Saat diperlukan, Sopan dapat mengakhiri pertarungan dengan letupan cahaya, sebuah ledakan solar murni yang dilepaskan setelah angin melemahkan pertahanan musuh. Daya hancurnya muncul sebagai klimaks, bukan sebagai pembuka. Dalam hal kecepatan dan mobilitas, Sopan termasuk salah satu fusion paling lincah. Perpaduan angin topan dan cahaya solar melahirkan gerakan cahaya Sopan, yang memungkinkan Sopan bergerak secepat cahaya dan meninggalkan bayangan setelahnya. Kecepatan ini digunakan terutama untuk menghindar, mengatur jarak, dan berpindah posisi dengan elegan, bukan untuk menyerang secara membabi buta. Angin membantu mengubah arah gerak dengan mulus, membuat pergerakan Sopan terlihat ringan dan hampir mengalir mengikuti medan perang. Dari sisi defensif, Sopan mengandalkan pertahanan tidak langsung. Angin digunakan untuk menahan, mendorong, dan mengalihkan serangan melalui jurus seperti tolak angin solar, sementara cahaya solar membantu menjaga jarak aman dari lawan. Selain itu, senjata khasnya Carry Solar yang terbentuk dari kipas dapat digunakan baik untuk menangkis maupun membalas serangan. Pertahanan Sopan bukan berupa tembok ataupun perisai tebal, melainkan kemampuan mengontrol jarak, arah, dan momentum pertarungan hingga lawan kesulitan menyerang secara efektif. Secara keseluruhan, gaya bertarung Boboiboy Sopan sangat berbeda dibandingkan fusion lain. Ia tenang, elegan, dan penuh kendali, mencerminkan kepribadiannya yang pasifis. Sopan lebih memilih membuka pertarungan dengan menenangkan atau menghalau lawan menggunakan angin. Jika pertarungan tak terhindarkan, ia memadukan tusukan dan tebasan Carry Solar dengan pergerakan cepat dan pusaran angin berbahaya. Boboiboy Sopan bukan hanya petarung yang menang karena kekerasan semata, melainkan karena keseimbangan kontrol dan kemampuan memilih kapan cahaya harus bersinar dengan lembut dan kapan harus meledak dengan tegas. Dan ini yang terakhir, gabungan Boboiboy Solar dan Boboiboy Duri yang melahirkan Boboiboy Sori, sebuah fusion yang unik karena memadukan energi cahaya matahari dengan sifat tumbuhan berduri yang agresif. Solar memberikan sumber energi murni berupa cahaya dan panas, sementara Duri menyumbangkan kemampuan pertumbuhan, jeratan, serta serangan tajam dari tanaman. Dalam wujud Sori, cahaya matahari tidak hanya dilepaskan sebagai ledakan, tetapi juga menjadi bahan bakar yang memperkuat tanaman berduri, membuat setiap jurusnya terasa hidup, reaktif, dan berbahaya begitu mengenai target. Dari segi kekuatan, Boboiboy Sori memiliki daya tekan yang sangat terasa. Cahaya solar yang terkonsentrasi berpadu dengan duri-duri tajam menciptakan serangan yang menyakitkan sejak kontak pertama. Jurus seperti libasan durian Sori menunjukkan kekuatan ini dengan jelas, di mana bola cahaya berlapis duri tidak hanya menghantam, tetapi juga menusuk dan melukai secara bersamaan. Sori tidak mengandalkan salah satu jenis kekuatan saja, melainkan kombinasi benturan, tusukan, dan energi panas dalam satu serangan, membuat lawan sulit bertahan meski memiliki pertahanan kuat. Pada aspek daya hancur, Sori tergolong sangat efektif, terutama dalam melumpuhkan musuh berukuran besar. Ketika cahaya solar diaktifkan setelah duri mengurung target, efek kehancurannya berlipat ganda. Lilitan durian Sori dan bunga mekar berduri memperlihatkan bagaimana Sori mampu menghancurkan area, sekaligus menjebak lawan di pusat serangan. Daya hancur Sori bukan sekedar ledakan, tetapi kehancuran bertahap yang memastikan musuh benar-benar lumpuh. Dari sisi kecepatan, Sori bukan tipe fusion tercepat, tetapi tetap gesit dan efisien. Ia mengkompensasikan kecepatan yang tidak ekstrem dengan jangkauan serangan luas dan kemampuan mengendalikan medan perang. Tanaman berduri dapat muncul dan menyerang dari berbagai arah, sementara cahaya solar membuat aktivitas jurus berlangsung cepat. Artinya, meskipun gerakan fisiknya tidak secepat fusion berbasis angin ataupun listrik, serangan Sori tetap terasa menyusul lawan dengan cepat melalui tumbuhan tanaman dan tembakan cahaya jarak jauh. Dalam hal defensif, Boboiboy Sori memiliki pertahanan alami yang kuat. Elemen duri memberikan perlindungan pasif berupa tanaman berduri yang dapat menghalangi atau memperlambat musuh, sementara energi solar menjaga stabilitas dan daya tahan tubuhnya. Lawan yang coba mendekat akan berisiko terkena duri atau terjebak sebelum sempat melancarkan serangan. Secara keseluruhan, gaya bertarung Boboiboy Sori terasa agresif namun tetap fleksibel. Ia gemar mengontrol medan dengan tanaman lalu mengakhiri pertarungan menggunakan serangan solar yang diperkuat. Sori bisa bertarung jarak menengah hingga jauh, menjebak musuh terlebih dahulu sebelum menghantam mereka dengan ledakan cahaya berduri. Sori sering dilihat santai di permukaan, tetapi dalam pertempuran nyata, ia adalah fusion yang berbahaya, menjebak, dan mampu menghancurkan lawan tanpa memberikan banyak ruang untuk melawan. Oke guys, itulah gabungan fusion dari Boboiboy Solar, mulai dari Solar ahli serangan cepat hingga Sori ahli medan tempur. Bagaimana pendapatmu, fusion mana yang terkuat? Saya Jones Boboiboy dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.